Halo Sobat Intro. Selamat datang kembali di FYI Intro Episode 3. Kali ini Kita akan bermain pernah nggak pernah bersama anggota penuh LPM Intro. yang kece. Stay tune. Halo, kenalkan namaku Ahmad Madani, biasa dipanggil Madani. Aku mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 dan di intro aku di divisi redaksi. Halo, aku Lutfia Safitri, bisa dipanggil Via dari Administrasi Publik tahun 2019 dan di intro aku ada di Divisi Humas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Marsaid, biasa dipanggil Umar, dan aku dari LPM Intro sebagai pemimpin umum pada tahun 2022. Dan aku dari angkatan 2019. Hai, aku Eka dari Administrasi Publik angkatan 2019 dari Divisi Humas. Hai, nama aku Ahmad Rifki Faisal Ramadhani dari Divisi Perusahaan. Aku Prodi Administrasi Bisnis dari angkatan 2019. Wow. Hai, aku Diana dari Divisi Redaksi Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Pernah atau tidak pernah menolak job desk yang diberikan oleh Intro? 1, 2, 3. Alasanmu? Alasannya karena tugas intro asik-asik sih gitu, nah jadi kayak nggak mau nolak gitu. Oh iya? Iya betul kan nggak ya? Oh, kalau aku sih karena nggak ada alasan juga sih buat nolak. Kan buat apa juga kita menolak ilmu kayak gitu kan. Itu sih. Oke, kalau aku alhamdulillah sejak awal diberikan job desk itu sesuai dengan yang aku inginkan aja gitu. Jadi ya Keren yaudah benernya. gas. Yang bener. Iya dong. Emang ya? Keren banarinya nih bujuran. Oh, dasar keren banget. Keren banget. Jujur, kami jujur. Pernah ya, karena semasa jadi AP sih yang kayak lebih sering nolak gitu. Alasannya karena ini aja, mungkin lo terkadang kita nggak bisa gitu, nah lagi ada kuliah atau schedule yang kita nggak bisa diganti lah, jadi ya dengan sangat berat kita menolak ya. Kalau aku nggak pernah, cuman kebingungan aja sih, nggak pernah kayak nolak, nggak mau nggak mau nerima job desk itu, cuma kebingungan pernah, nolak nggak pernah. Kalau untuk aku sebenarnya nggak pernah gitu. Karena mengingat dari anggota magang sama anggota penuh, itu aku emang berdasarkan job desk sendiri. Tapi pada saat aku di yang sekarang ini menjabat sebagai pemimpin umum, kemarin aku pernah ditawari sebagai untuk orang yang bisa menulis berita gitu nah. Karena aku ada kesibukan yang lain juga, jadi ya pada saat itulah aku tolak nah. Gitu aja sih. Pernah atau tidak pernah merasa kesal dengan anggota intro yang lain? 1, 2, 3. Ya wajar aja ya, namanya juga kita tuh satu organisasi, jadi kayak udah kayak keluarga, terus sering ketemu, jadi biasalah kayak perselisihan kecil gitu, tapi nggak masuk hati insya Allah. Kalau aku pernah hampir sama kayak Madani, alasannya karena kita di tim, ya tentu ada anggota lain yang membuat kesal. Tapi setelah dari tim itu udah berteman seperti biasa. Kalau aku sebenarnya terkait tim dalam entah itu masuk divisi ataupun kepanitiaan proker dalam LPM Intro, sebenarnya nggak pernah gitu nah. Bahwa untuk tim aku yang pada saat satu divisi itu aku terlibat kayak aku nih nggak suka sama orangnya, enggak. Tapi untuk saat ini menjabat sebagai pemimpin umum, aku merasa kayak pasti ada aja gitu nah, yang memang jadi hal yang aku kayak gitu nah. Karena ya banyak kepala sih. Kalau kesal ya pasti ada lah, apalagi kalau misalkan ada satu tim yang kayak lambat benar. Astagfirullah, siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ikam nih? Ya. Kembang. Udah? Enggak bro. Kalau aku sih ya kan kita nih beda-beda sifat ya, beda-beda juga pola pikirnya. Ya pastilah pernah
yang ya kesel lah ya kayak gitu sih. Kesel biasa aja. Kalau aku sebenarnya sering. Aku orang yang mudah buat tersinggung dengan orang, tapi mudah juga buat memaafkan. Nah, Pernah atau tidak pernah cinlok sesama anggota intro? 1, 2, 3. Jujur lah ya. Jujur lah. Berdusta kita nih. Kayaknya aku ditampar di pipi. Oh iya, tampar siapa tuh? Astaga. Ini Ya. diwakili satu aja. Ini kayaknya kayak apa ya lah, lebih kepada tidak payu ya. jadi memang nggak ada cinlok gitu lah. Ya sangat disayangkan. Ya dibaca dan dia yang tahu-tahu aja. Kalau aku pernah, ya mungkin banyak dari penonton sudah tahu. Oh, Cukup itu aja jawabannya. Ya lanjut. Dari aku kan nih, oke. Kalau dibilang cinlok tuh sebenarnya tidak terlalu cinlok banget gitu loh. Karena lo mungkin kalau orang cinlok itu berawal dari sama-sama suka ya lo kayak suka sama kamu nih gitu. Masa sih? Tapi ini kayak berawal dari kayak teman gitu ya lo, teman. Terus ya udah ngalir, ya udah assalamualaikum. Dah. Lanjut Bang. Kalau aku pernah ya banyak lah ya. Lanjut nih. kita tahu dua. Aku yang tiga lagi. Sebenarnya ya pernah Wow. ya. Ya udah sih itu aja sih pernah. Lah, spill dong, spill. Privacy. Spill. Oke, intinya pernah. Spill. Aku nggak pernah. Tapi kalau ada salah satu anggota yang confess ke aku pernah. Wow. Terus salah Oh, satu emang ya? anggota yang aku confessin juga pernah. Wow, keren banget. Dan Ayo, kami tidak bersatu. yang merasa pernah confess ke Diana, komentar Yang di merasa bawah. di-confess Diana. Komentar di Chat bawah, ayo. Sekarang. Ayo Nggak, sekarang. jangan. Pernah atau tidak pernah malas nanggapin chat dari grup proker intro? 1, 2, 3. Ayo seberat apa? jelas sangat jelas. Pernah. Karena apa ya terkadang tuh bosan loh. Biasanya kita tuh bisa bosan juga. Jadi kayak udahlah dikepinggirkan aja HP dan semuanya. Jadi kadang pengen lagi menanggapi adanya intro gitu nah. Jadi pernah. Kalau aku pernah, ya tentunya grup LPM Intro sangat-sangat ramai ya, jadinya rada pusing, bahkan sampai pernah aku arsip chatnya saking berisiknya, jadi mohon maaf. Oke, kalau aku pernah juga, mungkin kurang lebih dari 2 teman aku yang di sebelah, dan alasan aku jadi bosan ataupun nggak respon dari grup tersebut ya karena terlalu ramai yang pertama. Terus yang kedua, aku merasa kayak oh gini terus gitu nah. Untuk apapun yang kita gawe di hari ini, besok atau minggu depan yang selanjutnya itu pasti melakukan hal yang sama juga. Pernah sih, apalagi kalau misalkan prokernya itu kayak ngebosenin banget gitu loh. Jadi kayak ya udahlah kita arsip aja ya lo sudah Malas gitu. nanggepin. Jadi malas juga nanggepinnya. Ya, thank you. Nah, kalau aku sih malas tuh karena udah capek ya kan, ya tahu sendiri lah intro tuh sebenarnya tugasnya banyak, ya ilmunya juga banyak yang kita dapat, apa yang kita tabur tuh kan pasti yang kita tuai kan, itu sih. Makanya kadang tuh malas gara-gara capek aja sih. Aku sebenarnya untuk males nggak pernah. Cuman kadang itu kayak masih kerja kan, lagi ngajar terus kebuka. Nah itu ntar lupa tuh buat bales. Emang ya? Pernah atau tidak pernah merasa insecure dengan kemampuan anggota lain? 1, 2, 3. Karena Keren banget. Aku pernah loh ya. Pernah insecure gitu kayak wah ini keren banget loh, kayak sudah ganteng, sudah cantik dan pintar lagi. Oh my god. Enggak. Kirain aku. Oh, kalau aku nggak pernah. Kenapa? Karena kita manusia tuh pasti punya kemampuan masing-masing dan punya batasnya masing-masing. Bener kan? Yang udah tinggi levelnya tuh pasti bakal sulit juga kan untuk meningkat lagi. Nah, karena kalau kita yang belum belajar tuh biasanya tuh lebih cepat berkembangnya. Nah, mungkin dari situ untuk membedakan itu sih. Kalau aku pernah tentu saja. Cuman itu membuat aku
Oke, keren banget nih orang. Berarti kita harus kayak gitu juga itu. Sampai akhirnya alhamdulillah tercapai keinginan untuk menjadi seorang pimpinan divisi. Keren sih. Keren. Kita keren. Ini paling keren. Yang paling keren, udah se-introan keren lu. Yes, aku tidak pernah ya. Mungkin karena gini, kayak aku sadar kekuranganku apa, terus aku juga sadar kelebihanku apa. Jadi aku mensyukuri aja dan bekerja ya sesuai kemampuanku aja. Kalau aku nggak bisa ya udah nggak dikerjain gitu nah. Kalau aku bisa ya dikerjain aja, nggak perlu insecure lah sama orang, sudah sesuai kapasitasnya masing-masing gitu. Kalau aku nggak pernah, karena ya nggak pernah. Nggak pernah, biasa aja. Kalau aku pernah. Yang pertama karena aku merasa aku orang yang banyak kekurangan. Terus yang kedua karena ya aku awalnya bukan orang yang seperti ini gitu. Jadi ada kekurangan aku yang. Pernah atau tidak pernah nangis gara-gara intro? 1, 2, 3. Emang lu pernah Pernah ya? nggak sih? Kayaknya enggak deh. Pernah. Enggak Bilang deh, sih. enggak deh. Tidak pernah. Tidak pernah. Aduh kayaknya pernah ya. Pernah, jadi ada yang pernah ketahuan, ada yang pernah tidak ketahuan juga. Oh banyak ya? Jadi adalah suka dukanya juga bersama intro. Ya jadi pernah. Kalau aku pernah, itu lebih tepatnya tahun lalu. Udah, sekian, terima kasih. Kalau aku nggak pernah. Karena Karena mungkin aku jadi. kuat. Kenapa jawab seorang? Kalau aku nggak pernah karena ya mungkin dari aku agak sensitif kalau misalkan dengan kata-kata nangis itu. Jadi apapun yang menjadi kekurangan aku ataupun kesalahan aku dan mungkin menjadi hal yang memang bisa buat nangis, itu kalau bisa aku selesaikan sendiri dan berusaha untuk tidak nangis gitu. Nggak pernah kali ya, Is. Pasti gara-gara yang diklat itu ya. Manusia. Ya lanjut silakan. Pernah, karena waktu itu pernah jadi ketuplak diklat angkatan berapa yuk? 20 kayak? Ya, angkatan 20. Jadi waktu itu bener-bener banyak sekali masalah gitu, nah masalah dari... I know what you feel. Ya, terima kasih telah berjuang. Ya, dari semuanya lah masalah banyak banget gitu loh. Tapi terima kasih buat yang sudah ngebantu, yang sudah nge-support gitu loh. Jadi ya itu sih yang pernah nangis selama di intro. Kayak sedih bener, sedih banget. Nah, oke, terima kasih. Kalau aku sih nggak pernah ya. Tapi kalau pusing itu pernah kayak kesel sama intronya pernah kayak gitu. Tapi nggak pernah sampai yang nangis kayak gitu. Karena ya bisa lah kontrol diri sendiri dengan healing dengan sendirinya. Itu sih. Sedih banget. Aku kalau karena job desk intro nggak pernah. Tapi kalau karena orang intro pernah. Sekian terima gaji. Siapa tuh? Cepet tuh, spill bang. Sedihnya. Spill dong. Pernah atau tidak pernah berpikir untuk berhenti intro? 1, 2, 3. Pernah. Iya benar. Pernah. Kan 3 tahun ya di intro, lewat tipase calang, AM. Ya pernah lah terlintas gitu nah kepikiran buat stop gitu dari intro. Tapi balik lagi kayak ini pilihanku, jadi ya udah karena sudah kamu udah milih ini, ya lakuin lah yang terbaik di pilihan kamu itu. Gitu sih prinsipku. Ya. Kalau aku pernah, lebih tepatnya waktu masih jadi calang menuju AM, kan itu lagi banyak-banyaknya tugas ya, dan padat-padatnya jadwal di intro, jadi kayak agak jenuh. Terus tuh berpikir buat berhenti dari intro, tapi akhirnya berlanjut sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau aku pernah, mungkin pada saat itu aku sebagai anggota penuh, dan kenapa jadi aku pernah kepikiran untuk berhenti, ya karena aku merasa sudah nggak sesuai dengan tujuan intro dan kepribadian aku sendiri gitu. Itu aja. Wah ini. Wow. Keren. Dia paling keren nih. Asli Sumpah, paling keren. Makanya jadi pimpinan divisi. Betul nih kamu. Kalau dari aku pernah banget mau berhenti itu karena memang kayak hampir 1 bulan itu tuh nggak berhenti
kerjain intro terus, padahal ada UAS, ada ulangan, ada organisasi lain. Waktu itu kalau nggak salah ada 3 UKM juga di aku gitu. Nah jadi kayak berbarengan, terus kayak tertumpuk kerjaan intro, jadi kayak aku mau berhenti aja deh gitu loh. Tapi karena ngelihat kayak ini sebentar lagi juga sudah mau dilantik jadi AP waktu itu, jadinya kayak sayang banget kalau harus berhenti, dan sudah bangkit, alhamdulillah wa syukurillah. Ya, terima kasih. Oh, kalau aku waktu itu pernah, waktu itu udah jadi AP sih posisinya. Tapi waktu itu tuh udah di pertengahan tahun kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kerjanya tuh numpuk banget tuh. Kalau dalam 3 minggu ya rasanya tuh udah ada 4 proker bersamaan. Nah jadi dari situ tuh muncullah kejenuhan yang ada, dan akhirnya kayaknya aku tahun ini bakal demis deh kayak gitu. Tapi akhirnya nggak malah bertahan sampai sekarang. Gitu sih. Lanjut. Oke, kalau aku tidak pernah, karena secinta itu dengan intro. Wah, keren bener tapi yang ini. Aduh. PU 2024 2023 Diana. Lanjut. PU 23. Mau demis. Beh. Sedih nggak sebentar lagi udah selesai kepengurusan di intro? 1, 2, 3. Wah, sangat-sangat senang. Ya tentunya ada juga sih sedihnya, karena udah dari awal masa kuliah udah terbiasa gitu ada di intro dari awal masuk kuliah gitu. Iya, pokoknya hampir semuanya di kampus banyak banget kerjanya sama intro. Jadi udah kayak keluarga, dan sampai saat ini harus berakhir, jadi agak ada juga sedihnya. Tapi alhamdulillah banyak senangnya karena akhirnya bisa selesai, bisa mengejar cita-cita yang lain. Amin. Amin. Cita-cita di intro apa? Adalah. Oke. Kalau aku lumayan sedih karena 3 tahun bersama intro, terus tuh lebih ke merasa sepi sih. Biasanya kan kalau tiap hari pasti ada aja grup-grup intro ya lo, jadi terus misalkan sudah keluar tuh pasti sepi kayak gitu. Nah itu aja sih, selebihnya senang. Sudah? Lanjut. Kalau aku sedih sih, karena melihat selama 1 tahun yang terakhir ini aku sudah banyak mungkin ada berbuat salah atau sering mengarahkan yang mungkin kada sesuai dengan anggota yang mengampu. Jadi lebih sedih ke arah bagaimana sih selama aku sadar memimpin itu, apakah banyak salahnya atau enggaknya gitu. Tapi terkait LPM intro sendiri, aku sangat senang masuk di sini, dan aku sangat bangga karena orang-orang yang bisa bertahan di sini di LPM intro itu merupakan orang-orang yang hebat. Kalau dibilang sedih, ya sedih gitu. Nah, karena memang dari awal kuliah itu kayaknya intro tuh sebagai organisasi yang memang stay bertahan di aku gitu. Nah, karena dari beberapa banyak organisasi yang ku ikutin, itu memang intro yang stay sampai sekarang 3 tahun. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang, intro tuh kayak selalu menjadi kesibukanku setiap harinya gitu. Nah, bukan perkuliahan malah jadi intro yang jadi kesibukanku. Jadi kayak mungkin kalau misalkan sudah nggak di intro, sedih banget gitu loh, karena rutinitas kita itu sudah tidak jadi kewajiban lagi gitu loh. Jadi kayak sedih banget. Harus apa ya, kayak harus meninggalkan teman-teman juga, harus meninggalkan kebiasaan juga gitu. Pasti akan sedih banget. So sad. Manis. Kalau aku sih, kalau boleh jujur ya, sedih tuh ada, senangnya juga ada. Oh iya, betul. Kenapa ya? Karena jujur di intro itu senangnya tuh karena orang-orang di intro tuh bisa apa ya? Bisa merangkul lah ya. Gitu. Baik. Harus merangkuli kami, kelar banget. Terus kalau sedihnya tuh karena kan bentar lagi harus meninggalkan intro nih. Jadi ya gimana sih, masih bisa nggak sih kita ketemu kayak gitu, entah healing atau kemana kayak gitu kan, jalan tanpa harus berurusan dengan intro pun ya harusnya masih bisa sih. Jadi itu aja sih sedihnya. Aku sedih banget, dan kayaknya nanti kalau Musta bakalan Nangis. terlimpahkan deh ya sedihnya, karena gimana pun intro ini yang udah nemenin dari Betul. awal kuliah, yang ngebuat aku gampang banget rasanya bikin proposal, bikin skripsi, merangkai kata-kata yang membuat aku awalnya nggak tahu sama berita, tiba-tiba jadi hebat dalam hal kepenulisan gitu. Itu
luar biasa sih ilmunya, dan itu yang sangat aku sedihkan karena aku nggak bakal bisa belajar lagi bikin majalah, bikin bulletin, bikin talk show, newscast dan lain-lain. Untuk senangnya sebenarnya bukan senang karena udah selesai di info, tapi senang udah akan berakhir juga kuliah dan ya nggak mungkin juga kan bertahan. Aku juga mau lulus guys. Kita jadi Troni guys. Jadi troll nih gitu ya. Oke. Orang Tuhan. Apa momen terbaik selama di intro? 1, 2, 3. Kayaknya semua intro jadi momen terindah deh. Oh. Tapi ada satu momen yang benar-benar kayak bikin jadi memori sendiri lah kayak itu nah. Kayak waktu mungkin diklat gitu nah, kayak diklat tahun 20, diklat 21 yang dimana kita tuh kayak ngelihat semua calang yang dimana kita tuh kayak ngelihat progres mereka tuh, kayak progres mereka dari mereka nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain sampai mereka tuh dilantik jadi AM. Entah kenapa setiap ada diklat, entah diklat waktu kami diklat 20, 21 itu kayak menjadi sebuah momen yang benar-benar terbaik untuk kita lihat gitu nah, kayak ngelihat wah mereka ini sudah berkembang gitu nah, sampai nantinya mereka sudah dilantik pun tuh jadi momen terbaik juga di aku. Jadi kayak sedih banget kayak ngelihat, apalagi di Musta itu bener-bener bukan momen terbaik tapi jadi momen tersedih gitu nah, karena ini jadi momen terakhir kita gitu loh untuk bisa ngelihat mereka kayak ibaratnya kita tuh kayak jadi orang tua nggak sih gitu nah, jadi orang tua, jadi kakak yang ngelihat anak ataupun adik yang berkembang terus tiba-tiba kita tuh kayak sudah nggak ngurusin mereka lagi tuh kayak jadi hal yang sedih gitu. Jadi menurutku itu jadi hal yang terbaik juga. Momen terbaik ya. Kayaknya momen terbaik tuh ketika masuk intro sih ya. Kenapa? Karena aku ngerasa banget kayak gitu berkembangnya di intro sampai sekarang kan aku ngejabat ya di organisasi sebelah kayak gitu. Karena di intro itu sendiri ilmunya ya benar-benar banyak banget, dan kita mungkin dari kita yang introvert itu bisa jadi ekstrovert, kita bisa public speakingnya bagus, belajar dari situ. Yang awalnya aku bergaul itu mungkin sedikit susah ya untuk menerima orang baru, sekarang kayaknya jadi lebih mudah gara-gara intro. Itu sih momen terbaik adalah saat masuk dalam intro. Oke, sebenarnya momen terbaik bagi aku itu sama dengan Eka. Aku suka saat-saat diklat, pokoknya saat-saat dimana seluruh anggota intro itu bergabung terus mengerjakan sesuatu bersama, melakukan hal-hal kegiatan sama-sama, itu momen terbaik bagi aku. Dan yang lainnya adalah saat dimana aku dipercaya menjadi seorang pimpinan redaksi tentunya. Di situ aku ngerasa oh alhamdulillah, berarti aku udah berkembang, berarti aku dipercaya nih sama teman-teman buat menjabat selama satu kepengurusan ya, satu periode selanjutnya. Dan itu membuat aku pengen membuktikan bahwa oke, aku bisa, aku sanggup, meskipun ada beberapa orang yang tentunya masih kontra dengan itu. Keren. Keren ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, keren sekali Anda kalian semua. Wow. Kayaknya momen terbaik tuh semasa kita bisa kumpul bareng sih. Misalnya kita kayak ada lagi program diklat, terus ada kegiatan lain yang pokoknya kita bisa kumpul sama-sama, itu asli seru banget karena bisa nimbrung gitu nah sama-sama semua. Jadi ya banyaklah hal-hal konyol, hal kocak yang bisa terjadi gitu. Jadi itu sih yang paling serunya. Kalau aku momen terbaiknya waktu diklat, karena itu kan kita 1 minggu bareng, kerja bareng, tidur bareng perempuannya ya. Terus jadi di situ lebih bisa mengenal satu sama lain lagi gitu. Kalau di kampus kan cuman paling setengah hari sudah. Kalau di diklat itu full 24 jam. Nah, itu aja. Kalau dari aku sendiri, mungkin momen terbaik di saat aku masuk di FM Intro itu yang pertama, aku bisa menemui beberapa pejabat yang penting. Contoh Bapak Presiden yang tahun kemarin kami melaksanakan liputan dengan Madani juga, dan pada saat itu aku sebagai kameramen. Dan pada saat itu juga waktu siang, waktu penanaman pohon gitu, aku sempat menarik tangan Presiden untuk salaman gitu. Terus dari beberapa pertemuan kemarin juga, LPM Intro ini sering diundang oleh beberapa pihak atau instansi yang bersangkutan langsung dengan pers, seperti Radar, Banjarmasin, dan kemarin ada
acara pertemuan sosialisasi dengan Bawaslu atau KPU gitu. Jadi acara yang bersangkutan dengan pers itu biasanya dapat uang 50.000 atau 100.000. Gitu aja. Jadi intinya tuh dapat fee. Apa harapan untuk intro ke depannya? 1, 2, 3. Harapan aku tentunya intro bisa lebih maju dan jaya ke depan, terus juga produk-produknya bisa lebih variatif lagi, tetap mempertahankan identitasnya sebagai pers mahasiswa, tentunya yang kritis juga sesuai dengan realita gitu sih. Intro realita. Yes. Kalau aku harapannya untuk intro semoga bisa lebih jaya lagi, bisa tim-timnya lebih solid lagi, karena kalau orang-orangnya solid, pekerjaan seberat apapun itu pasti bakal lebih terasa ringan. Oke, kalau dari aku sendiri harapannya untuk LPM Intro yang pertama sudah pasti aku minta orang-orang yang ada di kepengurusan tahun depan itu memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Kenapa? Yang pertama untuk bisa mengembangkan proker yang ada di LPM Intro. Terus yang kedua mungkin bisa memperbaharui cara atau mekanisme yang sudah kita lakukan beberapa tahun kemarin. Dan aku harap juga untuk tahun depan tidak ada penurunan dari yang tahun sebelumnya lagi. Gitu. Kalau dari aku harapannya cuman simpel aja nih, untuk tetap terus berkembang, karena kita ibaratnya dari angkatan 19 itu kayak bener-bener ngelihat proker tuh kayak apa ya, kayak dari kecil, kayak dari bawah terus kita ngembangin dari tahun 20, 21 hingga sekarang 22. Ya maunya ke depannya intro mau berkembang, bukan malah menurun gitu loh. Jadi kayak dari aku sendiri kayak mau apa yang sudah kita pertahankan, angkatan 19 nih yang kita pertahankan, yang sudah kita buat, sudah kita bangun, berharap ke depannya intro bisa dipegang sama orang-orang yang mengembangkan hal itu gitu loh, bukan malah menurun. Itu sih dari aku. Harapannya untuk intro kedepannya itu mungkin kebanyakan ya rata-rata orang-orang di intro itu mungkin sedikit jenuh di intronya. Nah aku harap itu jadi pertimbangan lagi lah, karena mungkin kita boleh jenuh tapi ingat intro kan yang ngajarin kita juga kayak gitu, nah yang ngasih ilmu juga. Nah kita jangan lupa lah kayak gitu untuk ngasih kembali untuk orang-orang yang mau masuk intro. Jadi apa yang kita dapat itu juga yang kita bagikan nantinya. Jadi aku harap intro selalu ngebagiin ilmunya. Aku harap kualitas produk intro nggak menurun, lebih baik, dan dedikasi anggota semakin tinggi buat peduli sama sesamanya. Love you guys.